Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taya Marazikra. NPM saya 2244 22 40 40 10 46. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS atau PAS, mata kuliah SIM, yang mana PAS itu terdiri dari 5 pertanyaan. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama, coba Anda jelaskan apa yang dimaksud perencanaan dan mengapa proses perencanaan itu dianggap sebagai pondasi yang krusial dalam mencapai tujuan organisasi. Oke. Perencanaan itu merupakan proses menetapkan tujuan organisasi, strategi, kebijakan, dan rencana detail untuk mencapai tujuan dari sesuatu, seperti itu. Yang mana prosesnya itu termasuk tinjauan kinerja dan umpan balik untuk siklus rencana baru. Perencanaan dianggap sebagai pondasi yang krusial itu dikarenakan dia itu menyediakan dasar bagi fungsi manajemen seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Jadi perencanaan itu dia meliputi segala fungsi, yang mendasari segala fungsi, seperti itu. Makanya dia menjadi krusial. Bahasa gampangnya itu seperti perencanaan itu seperti membuat peta jalan untuk mencapai tujuan. Yang mana itu penting karena tanpa rencana kita tidak tahu harus berbuat apa gitu. Oke, yang kedua pertanyaannya itu, sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan pengambilan keputusan serta berikan contohnya. Oke. Secara umum tahapan pengambilan keputusan itu terdiri dari, pertama itu identifikasi masalah. Jadi kita perlu mengenali masalahnya dulu sebelum diatasi. Kemudian setelah kita menemukan permasalahannya, maka kita mengumpulkan informasi-informasi terkait masalah itu. Kemudian setelah kita mengumpulkan informasi, berarti kan tersedia beberapa opsi untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Jadi identifikasi opsi itu setelah pengumpulan informasi tadi, yang nantinya itu untuk menentukan solusi atau tindakan yang berpotensi dapat menyelesaikan permasalahan. Kemudian setelah itu tadi ditemukan, maka dilakukanlah evaluasi, kan, mana yang paling pas gitu. Kemudian pro kontranya juga dibahas di evaluasi itu. Yang terbaik itu seperti apa pilihan itu. Kemudian setelah dari evaluasi itu dia. Jadi setelah dari evaluasi kita lihat pro dan kontranya dari setiap opsi-opsi yang tersedia tadi. Kemudian pemilihan opsi terbaik. Contohnya itu sebuah perusahaan mungkin perlu memutuskan apakah akan menginvestasikan sumber dayanya dalam pengembangan produk baru atau memperluas pasar yang ada. Itu kan opsi. Itu opsi dari permasalahan, seperti itu. Bahasa gampangnya itu seperti
Kalau tadi kita membuat perencanaan peta jalan untuk mencapai tujuan, kalau pengambilan keputusan itu seperti memilih jalan yang mana yang akan kita ambil saat di persimpangan. Nah, jadi dalam menuju tujuan itu kita memilih persimpangan mana yang paling dekat, yang paling efektif atau efisien. Tahapannya seperti apa gitu ya. Pertama kita kenali dulu masalahnya, apakah di jalan itu mungkin ada lubang. Jadi meskipun dia dekat, kalaupun memang ada lubang atau jurang di situ kan itu tidak efektif dan tidak efisien. Jadi itu bukan opsi terbaik seperti itu. Kemudian tadi kita setelah identifikasi masalah itu kan mencari informasi. Sebelum kita memilih persimpangan itu kan kita menanya orang. Kita tanya kepada orang di sekitar, oh jalan ini benar tidak dekat dengan situ? Apakah di sini ada hambatan atau bagaimana gitu kan? Itu bagian daripada kita mencari informasi tadi. Kemudian setelah kita mencari informasi tadi kan kita mendapatkan opsi-opsi tadi. Setelah kita bertanya kepada orang, kita sudah mencari informasinya, maka kita dapat opsi yang mana, maksudnya tersedia beberapa opsi gitu. Nah, setelah itu kita kan evaluasi, kan mempertimbangkan pro kontranya kan. Kalau memang dia jalannya agak jauh tapi tidak ada rintangan, yang satunya dekat tapi ternyata banyak lubang, kan lebih baik yang agak jauh untuk meminimalisir masalah-masalah yang lain. Itu pilihan yang terbaik tadi. Kemudian yang ketiga itu jelaskan perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan menurut Anda. Singkatnya ya menurut saya data itu kumpulan fakta mentah dari pengamatan atau pengukuran tanpa arti atau konteks. Nah, sedangkan informasi itu hasil dari pemrosesan data yang tadi, yang mana sudah menunjukkan sebuah makna atau sebuah pesan. Nah, gitu. Kemudian pengetahuan itu merupakan pemahaman mendalam dan kemampuan menerapkan informasi tadi dalam situasi nyata. Bahasa gampangnya itu seperti kalau data itu dia bahan masakannya, bahan makanannya, informasi itu resepnya, pengetahuan itu seperti keterampilan memasaknya. Nah, seperti itu. Jadi dia saling melengkapi. Saling melengkapi, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keberapa ini? Yang keempat. Coba Anda jelaskan apa itu e-commerce dan berikan contohnya. Oke. E-commerce itu kan kata aktivitas jual beli ya. Jual beli yang ditambahin di depannya. Itu kan elektronik, berarti kan elektronik commerce, aktivitas jual beli yang dilakukan di media elektronik yang seringkali melalui internet kan, seperti itu. Contohnya ya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, seperti itu, yang mekanismenya sama, cara kerjanya sama, akan tetapi dalam proses dia memberi setiap vendor memberikan nilai terhadap e-commerce yang mereka punya, produk e-commerce yang mereka punya itu berbeda-beda. Seperti kalau Tokopedia itu kan banyak dia voucher-vouchernya. Kalau Shopee itu kan dia COD-nya gitu misal. Nah, seperti itu yang saya pahami. Kemudian yang pertanyaan terakhir,
Coba Anda jelaskan mengapa project manajemen diperlukan dalam pengembangan sistem informasi, serta sebutkan faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan sistem informasi menurut Anda. Project management. Project management itu penting dalam pengembangan sistem informasi khususnya, yang mana pengembangan itu memastikan sistem itu diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran dan bermanfaat bagi perusahaan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu termasuk dalamnya perencanaan yang matang, kan, vendor pengembang yang tepat, uji coba sistem yang efektif, dan yang paling penting itu SDM-nya. Kalau kegagalan ya sebaliknya lah ya kan, karena project management itu tidak di planning dengan baik, tidak direncanakan dengan baik, ya makanya dia terlibat faktor-faktor yang sebenarnya tidak perlu terlibat. Ya, bahasa gampangnya itu kayak project management itu penting dalam membuat sistem informasi, karena seperti kapten kapal. Tanpa kapal yang baik, kapal bisa karam. Tapi tanpa nahkoda yang baik, mau sebagus apapun kapalnya, ya bisa saja tenggelam. Karena ya faktor-faktor tadi. Kalau dia nahkodanya tidak ahli, ya berarti memang SDM-nya tidak memenuhi standar gitu. Kalau kapalnya yang bermasalah, itu kan berarti faktornya kan banyak. Perencanaannya tidak matang, sistem keamanannya yang tidak ketat, ya kan, seperti ketika dalam produksinya dia tidak terjadi malfungsi gitu kan. Ya mungkin seperti itulah yang saya pahami dari kelima pertanyaannya. Terima kasih sudah menyaksikan keluh kesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.